Halo, malam semuanya. Senang udah bisa bergabung. Puji Tuhan. Malam hari ini tema yang saya angkat adalah waktu Tuhan. Sama seperti pujian sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang saya mau bagikan terambil dalam kitab 2 Petrus 3 ayat 9 yang berbunyi, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Bicara tentang waktu Tuhan, waktu saya menyebutkan waktu Tuhan, ada dua respon yang sering kita lihat. Respon yang pertama adalah respon semangat. Percaya bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan respon yang lainnya adalah pasrah. Kalau Tuhan jawab doa saya, haleluya, puji Tuhan. Kalau masih menunggu, ya wes lah. Dijawab, nggak dijawab, ya wes. Oke, kenapa saya malam hari ini mau berbicara tentang waktu Tuhan? Karena sampai saat ini pun saya masih menantikan waktu Tuhan yang menjawab dan dinyatakan dalam persoalan hidup saya. Mungkin teman-teman masih ingat ya kesaksian yang saya berikan pada 1-2 minggu yang lalu, di mana saya kecewa dengan sikap dan jawaban dari owner saya tentang perihal cuti. Saat itu saya sempat bilang dalam hati saya, Tuhan nggak bekerja atas kerinduan saya saat ini. Tapi Tuhan izinkan ujian itu terjadi atas diri saya. Tetapi di saat yang sama, saya merasa Tuhan diam. Tuhan tidak menjawab kerinduan saya. Tapi di saat yang sama, ternyata Tuhan sedang bekerja. Membuka setiap jalan agar apa yang menjadi kebutuhan di saat saya bercuti nanti, itu benar-benar terpenuhi. Mungkin yang tidak merasakan kejadian bersama saya akan berkata, kok lu bisa tahu gitu kok. Kalau Tuhan saat itu bekerja. Ya, karena waktu saya kecewa, saya hilang hikmat dari Tuhan. Kekecewaan itu membuat saya kesel, membuat saya pahit, bitter. Saya nggak bisa berpikir panjang. Dan waktu-waktu dan hari-hari yang saya lewati, itu hanya membuat mood saya on off. Orang ngomong cuti, mood saya off. Saya lihat orang yang membuat cuti saya itu ter-on hold, saya off. Tapi saat saya kecewa, Tuhan tidak melepaskan saya. Melainkan Tuhan bekerja di jalan yang lain. Kenapa saya bisa bilang? Karena saya kasih kesaksian 1 menit ya. Minggu lalu, saya dapat cuti 2 hari. Hari Senin sampai Selasa. Saya sempat turun ke KL, ketemu teman kecil saya, sama-sama anak Kelapa Gading.
Saya nginep di rumah dia. Jadi karena dia Muslim, setiap hari Senin dia selalu puasa Senin Kamis. Nah, saya sampai sore di rumahnya, dia bilang, Des, gue mau buka puasa, ikut yuk, ayo. Lagi saya nemenin dia buka puasa, saya cek handphone. Tiba-tiba saya lihat ada status temennya teman saya itu kebetulan orang Indonesia, tapi dia kayak buat grup arisan gitu ya. Jadi dia master di arisan ini. Tiba-tiba dia ada tulisan di statusnya dia itu ada kekosongan untuk grup arisan 200 ringgit dikali 10 orang. Masih ada kekosongan. Dan waktu saya lihat status, saya langsung spontan saya bilang, Dis, gue mau ikut arisan ini. Tolong dong kasih tahu admin, masukin nama gue. Kebetulan masih ada beberapa tempat yang kosong. Terus dia bilang, lo mau bulan apa? Ya bulan yang mana aja lah, saya bilang gitu. Yang mungkin jangan terlalu jauh, jangan ke belakang. Saya bilang yang depan-depan gitu kan. Akhirnya dia lihat, oh ada bulan Juli. Dia lapor ke admin, dan admin bilang, Kak, dia udah ikut 3 nama sama ini gitu kan. Teman saya ingetin, ya udah lu aja yang kontak admin. Terus saya kontak, saya bilang saya mau ikut, boleh nggak? Akhirnya admin kasih penjelasan, terus dia tanya, komitmen nggak? Saya bilang komitmen, saya bilang gitu. Terus saya bilang sama teman saya, gue komitmen kok. Nah, lu yakin setiap bulan lu bisa bayar 600? Gue bilang, yang tahun lalu aja gue operasi, tiap bulan gue harus dipotong 600. Gue komitmen kok sampai selesai. Apalagi ini, kan gue nggak kemana-mana. Karena cuti gue juga masih pending, masih on hold. Dah, oke lah. Akhirnya uh, kita inform balik ke admin, dan admin minta paspor, saya screenshot, terus minta alamat kantor, saya kasih, dan setelah itu di-approve. Untuk cuti bukan hanya tempat tinggal yang saya butuhkan, tapi saya juga butuh dana. Dan yang saya pikirkan, bagaimana saya bisa dapat dana yang bisa mencukupi kebutuhan saya di Jakarta selama 2 bulan. Ternyata waktu saya mendapatkan jawaban cuti saya itu masih pending, ternyata Tuhan bekerja. Dan cara kerja Tuhan itu ajaib, tanpa saya sadari, karena saya saat itu kecewa, saya tidak ada hikmat. Di pikiran dan hati saya, Tuhan diam, Tuhan gak menjawab kerinduan saya. Ternyata saat itu, Tuhan bekerja membuka jalan agar apa yang saya butuhkan, yang lebih penting dari segalanya itu bisa terpenuhi. Ya, berkat kan boleh datang dari mana aja ya. Kalau memang berkat dana itu datang dari arisan, ya itu berarti bagian saya. Berkat saya, dana yang saya butuhkan itu memang harus datangnya dari arisan. Kembali ke respon pasrah itu saya lewati selama sekitar 1-2 minggu. Semangat, nggak semangat, sampai saya bilang kalau ngomongin cuti,
gue bakal off lagi nih mood gue. Lebih baik jangan ada yang ngomong cuti deh. Itu di tempat kerja dan juga sama teman-teman dekat saya. Saya bilang saya nggak bisa menerima sepenuh hati. Dan apa yang membuat saya bisa kembali semangat? Saya coba sharing sama teman-teman rohani saya, dan mereka bilang, tetap harus sabar, tetap harus sukacita, walaupun menanti waktu Tuhan itu memang enggak cepat, karena hanya Tuhan yang tahu. Ya, kalau saya sih maunya kalau ada kekosongan di bulan Mei atau Juni saya boleh. Itu mau saya. Tapi kalau Tuhan belum izinkan, harus nunggu lagi beberapa bulan lagi, ya saya juga nggak bisa paksa ya. Ya, disitulah saya belajar bagaimana saya bangkit, bagaimana saya kembali semangat, dan saya bisa uh, menghilangkan rasa pahit saya. Tuh, saya belajar uh, mengingat apa yang Tuhan, yang saya butuhkan bukan hanya liburan, tapi saya butuh semuanya. Dana, tempat tinggal. Oke, liburan saya saat ini terpending. Tapi waktu saya pikirkan kembali, dana, Tuhan sudah buka jalan. Waktu saya pikirkan tempat tinggal, banyak sekali tawaran dari teman-teman gereja dan juga tante saya. Wah, luar biasa. Saya bilang, ya itu yang saya melihat kebaikan Tuhan, saya melihat cara kerja Tuhan, itu yang membuat saya dari yang pasrah, saya bangkit, saya kembali semangat. Dan waktu saya merenungkan apa sikap saya, respon saya pertama waktu saya tahu saat ini Tuhan belum menjawab kerinduan saya. Waktu saya kecewa, Tuhan tidak melepaskan saya. Melainkan Tuhan menghibur saya melalui Roh Kudus. Tuhan menerangi hati saya untuk saya kembali lagi ke jalan Tuhan, untuk saya tidak kesel setiap hari, untuk saya nggak marah setiap hari, untuk saya nggak on off lagi, untuk saya kembali normal, gitu ya. Nah, nggak mudah, memang nggak mudah. Benar-benar kita harus waktu kecewa kita hilang hikmat, tapi Tuhan menghibur kita melalui Roh Kudus-Nya yang mengembalikan hikmat yang hilang dan memberikan kita kepekaan untuk kita selalu bersabar menanti waktu Tuhan dinyatakan dalam setiap persoalan hidup kita. Oke, untuk kita tetap ada di jalan Tuhan pada saat kita menantikan waktu Tuhan, ada 3 poin yang akan saya bagikan. Poin yang pertama adalah bersyukur. Saya ambil ayatnya dari 1 Petrus 5 ayat 7.
Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Saya punya satu kebiasaan. Setiap saya bangun pagi, saya nggak langsung berdoa. Habis alarm saya bunyi, itu saya buka mata, saya langsung tarik nafas 3 kali. Setelah itu saya bilang, Tuhan Yesus terima kasih. Tuhan masih berikan saya nafas hidup. Setelah itu, saya bangun, saya mandi, saya siap-siap untuk berangkat bekerja, baru saya berdoa. Saya belajar, buka mata, bersyukur. Itu yang akan menentukan hari yang akan kita lewati. Itu pun juga saya belajar dari saya punya persekutuan doa pagi. Nah, di situ pendeta mengingatkan bahwa yang menentukan hari kita adalah waktu kita bangun pagi, waktu kita buka mata. Bagaimana kita meresponi anugerah Tuhan. Itu yang menentukan hari kita. Nah, jadi bersyukur ini yang bersyukur saya jadikan kebiasaan dalam hidup saya untuk saya bisa menjalani hari saya. Dan saya juga mau bagikan beberapa tokoh dalam Alkitab di mana kita juga malam hari ini Tuhan juga mau kita belajar untuk mengikuti jejak mereka. Yang pertama adalah Daud. Dari Daud kita bisa belajar di mana banyak sekali masalah yang Daud hadapi. Dia adalah raja yang diurapi Tuhan, tapi banyak sekali masalah yang dihadapi. Ada masalah waktu dia dikejar-kejar Absalom, anaknya sendiri mau dibunuh. Masalah saya dengan keluarga saya, nggak sampai dikejar-kejar. Cuma diblok aja nomornya. Karena mungkin anak saya udah capek gitu ya dengar janji-janji mamahnya dari tahun kemarin, tahun ini, sampai akhirnya tuh gak usah pulang sekalian deh mah gitu. Makanya diblok dulu sebentar. Masalah saya sih nggak seberat masalah Daud ya. Tapi dari Daud saya belajar bagaimana dia tetap mengingat bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan. Di dalam permasalahannya, Daud tetap belajar untuk bersyukur, mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan juga menjadikan Tuhan sumber pengharapan. Dan poin yang kedua adalah berserah. Saya ambil firman Tuhannya dari Ayub 5 ayat 8 yang berbunyi, tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Tentunya semua kita pernah membaca kitab Ayub ya. Ayub juga seorang yang saleh, dan juga dia mempunyai banyak sekali ujian yang terjadi dalam hidupnya. Dia kehilangan harta, ternak, anak-anak, dan juga sampai akhirnya dia diizinkan untuk menderita penyakit kusta. Aku dalam ujian aku saat ini, puji Tuhan untuk kesehatan aku sehat ya. Hanya aku kehilangan kontak dengan anak-anak. Jadi kalau mau dibandingkan, ujian saya sama Ayub nggak seberat Ayub. Nah, malam hari ini saya belajar dari Ayub, di mana Ayub tidak bergantung dengan keadaan, tetapi memilih untuk percaya pada rencana Tuhan. Ujian terberat pun, Ayub tetap mencari Tuhan. Dan malah dia mau mengadukan ujian ini, masalah yang dihadapi ini kepada Tuhan. Tuhan yang menciptakan, Tuhan juga yang akan
memelihara dia. So, yang ketiga adalah berdoa. Ayatnya saya ambil dari Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Tokoh yang ketiga, saya pilih Yesus. Dari Yesus, kita semua bisa belajar percaya kepada Tuhan. Saya masih ingat waktu anak saya Febiola tahun lalu, itu dia sempat give up di kuliahnya karena kantor di mana dia bekerja tidak memberikan dia cuti untuk dia mempersiapkan bahan sidang tesis. Itu dia sampai give up bulan Juli karena dia bukan staf permanen, dia hanya staf kontrak. Jadi kantor tidak memberikan cuti dan kontrak dia habis di bulan Agustus, sedangkan sidang dia tuh mulai di bulan September. Jadi 2 bulan dia harus mempersiapkan. Aku masih ingat bulan Juli aku telepon, dia bilang, "Ma, Ebi kayaknya nggak bisa sidang tahun ini." Dia give up. Aku cuma ingat aku bilang, doa Bi, doa terus, doa terus. Saat itu dia belum bisa nerima nasihat aku. Dia bilang, Ebi stres mah. Stres karena dia nggak mau kalau sampai dia tidak ikut sidang, kalau sidangnya itu tertunda ke tahun depan, mamanya tuh harus bayar penalti. Nah, stres, takut, semuanya campur baur, jadi give up dia. Tapi saya nggak give up. Doa terus, doa terus, doa terus. Pokoknya doa terus. Apapun, pasti Tuhan buka jalan. Mama dukung doa. Mama nggak bisa buat apa-apa. Karena mama jauh, mama juga nggak bisa tolong ini itu, mama hanya bisa doa buat Ebi. Saya ingetin dia. Doa, 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 doa. Puji Tuhan. Bulan September, Oktober, telat sedikit. Tapi dia bisa lulus sidang dengan nilai yang baik. Dengan berdoa. Nah, di ujian saya saat ini, waktu saya kecewa, doa saya singkat-singkat. Tapi itu karena saya saat itu kecewa ya, karena saya tidak punya hikmat. Tapi setelah Tuhan menghibur saya melalui Roh Kudus-Nya, saya kembali bangkit. Dan saya mau terus berdoa agar saya bisa melewati ujian saya. Karena saya percaya hari ini, besok, atau kapanpun, waktu Tuhan tetap yang terbaik buat saya. Di mana saya saat ini masih menantikan jawaban dalam persoalan hidup saya. Saya tetap mengandalkan Tuhan, dan saya bersyukur saya punya penolong yang setia. Walaupun ujian itu masih ada, walaupun ujian itu masih harus saya jalani. Dan terima kasih, ini yang bisa saya bagikan, 3 poin ini, dan juga kiranya kita boleh sama-sama belajar dari firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, dan kiranya firman Tuhan ini dapat memberikan pada kita kekuatan baru untuk kita bisa menjalani setiap ujian yang Tuhan izinkan datang dalam hidup kita masing-masing. So, conclusion-nya nanti kali ya, setelah
kita udah selesai. Ya, Pak Gem, conclusion-nya nanti ya. Kita sharing dulu kan, terus baru conclusion. Oke, mari kita tutup dalam doa.